Kadang bukan hidup yang tidak adil, melainkan ada sikap dalam diri kita sendiri yang membuat uang menjauh. Jika kamu ingin tahu apa saja sikap itu, tonton sampai selesai. Kadang yang paling sulit bukan mengubah keadaan, tapi mengubah kebiasaan yang selama ini tak pernah dipertanyakan. Dan kita semua pernah ada di titik itu, bertanya dalam hati, apa yang salah dengan hidup saya? Saya tidak datang membawa jawaban mutlak, tapi saya ingin mengajak kamu merenung dan mengenali tanda-tandanya. Simak sampai selesai 7 perbuatan yang menolak datangnya uang. Yang pertama, meremehkan uang kecil. Pernah suatu hari, saya melihat seseorang memungut koin yang terjatuh di jalan. Nilainya hanya Rp500, tapi cara dia mengambilnya pelan, penuh hormat, dan dengan senyum di wajahnya membuat saya terdiam. Sementara itu, di tempat lain ada orang yang dengan enteng berkata, "1.000? Buat apa disimpan? Kecil sekali." Dan tanpa sadar, kalimat-kalimat seperti itu terus diulang. Hari demi hari, tanpa sadar pula, ia sedang mengirim sinyal ke semesta. Saya tidak butuh uang kecil, saya tidak menghargai yang sedikit. Dalam hukum Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, apa yang kamu tolak akan menjauh. Apa yang kamu syukuri akan datang lebih banyak. Kalau kamu berkata Rp1.000 tidak ada nilainya, maka kamu sedang mengarahkan energi pikiranmu ke kelimpahan yang tak berarti. Dan semesta akan merespon dengan hal yang sama. Kalau yang kecil saja kamu abaikan, untuk apa aku kirimkan yang besar? Uang sesungguhnya bukan hanya alat tukar, ia adalah bentuk energi. Dan energi itu merespon pada sikap kita. Saat kamu menghargai uang kecil, menyimpannya dengan rapi, mengucapkan terima kasih saat menerimanya, bahkan meski receh, kamu sedang menunjukkan kesiapan untuk menerima lebih. Kamu sedang mengatakan pada semesta, saya menghargai apapun yang datang padaku, sekecil apapun, saya siap dipercaya. Ingat kata Warren Buffett, jangan menyepelekan sen, karena mereka bisa bertumbuh menjadi kekayaan. Setiap uang besar pun berasal dari kumpulan yang kecil. Dan setiap kelimpahan selalu dimulai dari penghormatan pada yang sederhana. So, lain kali ketika kamu menerima Rp1.000, jangan buru-buru meremehkannya. Karena bisa jadi itulah cara semesta sedang mengujimu. Apakah kamu siap menerima lebih? Yang kedua, tidak menyelesaikan tanggung jawab. Ada teman saya pernah bercerita tentang bisnis kecil yang ia jalankan. Pelanggannya mulai berkurang, pendapatannya menurun, dan entah mengapa segala hal terasa seperti macet. Setelah ia merenung, ia sadar ada satu pola yang selama ini ia anggap sepele. Banyak urusan yang ia tunda, pesanan yang terlambat dikirim, janji yang tidak ditepati. Bukan karena ia tidak bisa, tapi karena ia terbiasa menunda dan mengabaikan tanggung jawab kecil. Hukum Law of Attraction atau hukum tarik-menarik mengajarkan bahwa semesta bergerak mengikuti getaran energi yang kita pancarkan. Kalau dalam hidup ini kita sering membiarkan komitmen terbengkelai, maka energi yang kita pancarkan adalah ketidaksiapan. Dan semesta akan merespon dengan mengatakan, kamu belum siap menerima lebih. Uang suka kejelasan. Ketika kamu menyelesaikan apa yang kamu mulai, menyelesaikan kewajibanmu dan menepati janji, kamu sedang menunjukkan kepada semesta bahwa kamu mampu menjaga aliran energi dengan rapi. Bahwa kamu tidak menumpuk beban masa lalu yang belum selesai. Setiap tugas yang ditunda, setiap janji yang diabaikan adalah seperti pintu yang tidak tertutup sempurna. Dan selama pintu itu terbuka, energi rezeki sulit masuk karena ruangmu masih penuh oleh tanggungan yang belum dibereskan. Jika kamu merasa rezeki sedang seret, coba periksa, adakah utang kecil yang belum kamu bayar? Adakah janji yang belum kamu tepati? Adakah tugas yang terus kamu tunda? Karena ketika semua itu dibereskan, energi dalam dirimu menjadi lebih ringan. Dan saat energi menjadi jernih, semesta pun tidak ragu untuk datang membawa lebih. Yang ketiga, iri pada kesuksesan orang lain. Ada satu perasaan yang sering muncul secara halus, diam-diam, tapi dampaknya besar, yaitu iri. Ketika kamu melihat teman yang usahanya berkembang pesat, atau saudara yang kehidupannya tampak lebih mapan, tapi dalam hati muncul bisikan, mengapa bukan aku yang berada di posisi itu? Saat itulah, tanpa sadar kamu sedang mengirim pesan kepada semesta, saya tidak senang dengan kesuksesan itu. Saya tidak ingin itu hadir di hidup saya. Dalam Law of Attraction, apa yang kamu tolak akan menjauh. Dan ketika hati dipenuhi rasa iri, aliran energi berkelimpahan pun tersumbat. Karena rezeki hanya mau datang pada hati yang lapang, bukan hati yang sempit oleh perbandingan.
Rasa iri mengajarkan tubuhmu untuk fokus pada kekurangan. Dan semakin kamu fokus pada kekurangan, semakin banyak kekurangan yang akan kamu alami. Semesta bekerja seperti cermin. Jika yang dipantulkan dari dalam adalah rasa tidak cukup, maka realitas pun akan menunjukkan hal yang sama dalam bentuk kegagalan, kekurangan, dan keterbatasan. Sebaliknya, ketika kita mampu melihat kesuksesan orang lain dengan ketulusan, kita sedang berkata kepada semesta, saya bersyukur melihat rezeki mereka, saya pun terbuka untuk menerima kebaikan yang sama. Dan itu akan membuka jalur. Karena dengan tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, kamu menciptakan ruang bagi keberhasilanmu sendiri untuk tumbuh. So, saat rasa iri mulai muncul, jangan lawan dengan kemarahan. Sadari saja, ubah energi itu menjadi doa, menjadi syukur, menjadi niat untuk tumbuh. Karena apa yang bisa kamu syukuri dalam hidup orang lain, perlahan akan mendekat dalam hidupmu juga. Rezeki tidak suka dibandingkan, tapi ia sangat menghargai hati yang siap bersyukur atas apapun yang ia lihat, termasuk rezeki orang lain. Yang keempat, memelihara pikiran kekurangan. Pernahkah kamu memperhatikan kalimat-kalimat yang sering terucap dari mulut sendiri? Seperti uang itu susah dicari, atau saya memang hidup pas-pasan dari dulu. Kalimat-kalimat itu terdengar wajar, seperti keluhan biasa, tapi sesungguhnya itu adalah afirmasi, dan setiap afirmasi yang diulang adalah doa. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik mengajarkan bahwa apa yang kita pikirkan secara terus-menerus, itulah yang akan kita tarik ke dalam hidup. Jika pikiran kita dipenuhi oleh kekurangan, maka energi yang terpancar dari dalam diri pun adalah energi ketidakcukupan. Dan semesta tidak memilih siapa yang berniat baik atau siapa yang sedang kesulitan. Ia hanya merespon frekuensi. Ketika kamu terus berkata bahwa uang itu langka, maka hidup akan menunjukkan betapa langkanya uang dalam keseharianmu. Ketika kamu terus mengeluhkan bahwa hidup ini sulit, maka tantangan akan datang berulang karena semesta mengira itulah yang kamu yakini sebagai kebenaran. Sebaliknya, ketika narasi di dalam kepala mulai berubah, realitas pun akan ikut bergeser. Saat kamu berkata, saya terbuka untuk menerima kelimpahan, atau saya percaya hidup sedang membimbing saya ke arah yang lebih baik, maka perlahan aliran rezeki akan mulai mencari jalannya menuju kamu. Bukan karena tiba-tiba semua menjadi mudah, tapi karena kamu sedang menciptakan ruang baru di dalam pikiran dan perasaan untuk energi yang lebih besar masuk. Mari kita perhatikan lagi apa yang sering kita katakan pada diri sendiri, karena setiap kata yang keluar sesungguhnya sedang membentuk arah hidup kita. Dan jika hari ini kamu ingin mengundang rezeki yang lebih besar, mulailah dengan mengubah kata-katamu. Satu kalimat positif bisa menjadi awal dari hidup yang jauh lebih terbuka. Yang kelima, tidak bersyukur saat ini. Pernah ada seseorang yang saya kenal mengeluh terus-menerus tentang keuangannya. Gajinya terasa selalu kurang dan setiap bulan penuh dengan rasa cemas menanti tagihan. Tapi saat ditanya, apa yang masih bisa kamu syukuri hari ini? Ia terdiam lama. Bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada. Dalam hukum tarik-menarik, rasa syukur adalah salah satu frekuensi energi tertinggi. Ketika kita bersyukur, kita memancarkan sinyal bahwa kita siap menerima lebih. Tapi ketika kita terus merasa kurang, hidup akan menyesuaikan dan terus menunjukkan alasan untuk merasa tidak cukup. Jika setiap hari kita mengeluhkan pekerjaan, penghasilan, atau situasi saat ini, maka semesta akan memperkuat getaran itu. Bukan karena semesta tidak adil, tapi karena ia bekerja mengikuti arah yang kita pancarkan. Dan arah itu ditentukan oleh sikap hati kita. Uang tidak hanya datang kepada orang yang bekerja keras, tapi juga kepada orang yang tahu caranya menghargai apa yang ia punya sekarang. Hati yang tahu bersyukur menciptakan ruang yang tenang, lapang, dan terbuka untuk rezeki baru masuk. Sementara hati yang selalu gelisah karena merasa kurang akan menutup pintu-pintu itu perlahan. Kita semua pernah berada di titik sulit, tapi di tengah kesulitan ada napas yang masih berhembus, ada makanan meski sederhana, ada atap yang masih melindungi. Dan ketika kita mulai menyadari itu, sekecil apapun bentuknya, energi dalam diri kita berubah. Dari kekurangan menjadi cukup, dari cukup menjadi kelimpahan. Seperti kata Oprah Winfrey, jika kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki, kamu akan memiliki lebih banyak. Jika tidak, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Syukur bukan soal keadaan, tapi soal cara kita memandang kehidupan. Dan saat kita mulai menghargai yang ada, hidup pun tidak ragu untuk menambahkan lebih banyak. Yang keenam, menghindari memberi.
Seringkali kita berpikir, nanti saja saya memberi kalau kondisi saya sudah lebih baik. Seolah-olah memberi adalah hak istimewa mereka yang sudah mapan. Padahal saat kita menunda memberi dengan alasan menunggu kelimpahan, kita sedang menutup satu pintu penting dalam aliran rezeki. Law of Attraction bekerja dengan prinsip keterbukaan. Apa yang kita keluarkan ke dunia itulah yang akan kembali kepada kita dalam bentuk dan jalan yang tak selalu bisa kita prediksi. Memberi bukan soal angka. Kadang satu senyum, satu perhatian tulus, satu sepotong makanan yang dibagi jauh lebih kuat dibandingkan nominal besar yang diberikan tanpa kesadaran. Kita mungkin tidak selalu punya uang berlebih, tapi kita selalu punya sesuatu untuk dibagi. Dan ketika kita memberi dengan tulus, kita sedang menyatakan kepada semesta, saya percaya pada kelimpahan, saya tidak takut kekurangan, saya siap untuk menerima lebih. Energi ketakutan akan kekurangan membuat kita menggenggam terlalu erat. Dan sesuatu yang digenggam terlalu kuat tidak bisa menerima yang baru. Tapi saat tangan kita terbuka untuk memberi, kita juga terbuka untuk menerima. Saya percaya setiap kali kita memberi dengan hati yang lapang dan bukan karena paksaan, kita sedang mengalirkan energi kebaikan yang tidak akan hilang begitu saja. Ia akan kembali seringkali dalam bentuk yang jauh lebih besar, meski tidak selalu dengan cara yang kita duga. So, jika hari ini kamu merasa rezeki sedang mampet, coba tanya ke dalam diri, kapan terakhir kali saya memberi dengan hati? Dan bukan tentang berapa besar yang kita beri, tapi seberapa besar hati kita saat memberikannya. Karena dalam memberi, kita tidak kehilangan, kita justru sedang membentuk ruang untuk kelimpahan yang lebih besar datang menghampiri. Yang ketujuh, tidak percaya diri untuk menerima lebih. Ada orang yang secara lahiriah tampak berpotensi, cerdas, bekerja keras, bahkan memiliki banyak kesempatan. Tapi tetap saja rezeki seperti tidak pernah benar-benar mengalir lancar dalam hidupnya. Bukan karena ia kurang usaha, tapi karena di dalam dirinya ada suara yang terus berbisik. Saya tidak pantas punya hidup yang lebih baik. Saya tidak layak menerima lebih. Law of Attraction bekerja sangat erat dengan rasa layak. Apa yang kita izinkan untuk hadir dalam hidup akan mencerminkan keyakinan terdalam kita tentang diri sendiri. Jika di dalam hati kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup pantas, tidak cukup berharga, maka semesta pun akan menyesuaikan. Ia tidak bisa memaksakan sesuatu yang bahkan tidak kita izinkan untuk masuk. Seringkali bukan dunia yang membatasi kita, kitalah yang tanpa sadar membatasi diri sendiri. Dengan keyakinan lama yang terbentuk dari luka, pengalaman pahit, atau kata-kata yang dulu pernah menjatuhkan harga diri kita. Rasa layak bukan tentang sombong, bukan juga tentang merasa lebih dari orang lain, tetapi tentang keyakinan bahwa kita sebagai manusia punya hak untuk bertumbuh, punya hak untuk hidup lebih damai, lebih cukup, dan lebih bermakna. Saat kamu mulai berkata pada diri sendiri, saya layak menerima rezeki yang lebih baik, kamu sedang membuka pintu, dan pintu itu tidak terbuka karena keberuntungan semata, melainkan karena kamu mengubah frekuensi dari dalam. Rezeki tidak sekadar soal usaha, tapi juga tentang kesiapan batin untuk menerimanya. Kalau hari ini ada bagian dari dirimu yang masih ragu, tanyakan pelan-pelan, apa yang membuat saya merasa tidak layak, dan apakah itu benar? Karena ketika kamu mulai memulihkan cara pandangmu terhadap dirimu sendiri, semesta pun akan mulai mengubah cara ia memandang dan memberimu. Dan saat itu terjadi, keajaiban pun bisa pelan-pelan masuk, tanpa ketukan, tanpa tanda, hanya karena kamu sudah siap menerimanya. Sekarang, mari kita beri ruang sejenak untuk merenung. Tarik napas perlahan, dan tanyakan dalam hati, dari 7 perbuatan ini, mana yang masih diam-diam hadir dalam hidupmu? Mana yang selama ini kamu anggap biasa, padahal justru sedang menolak rezeki? Jangan terburu-buru mengubah segalanya. Cukup satu kesadaran yang tulus bisa membuka jalan baru. Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Dan langkah itu bisa kamu ambil hari ini. Dan jika hari ini kamu merasa bahwa 1 langkah kecil saja sudah cukup untuk memulai, maka saya ingin mengajak kamu melangkah lebih dalam lagi. Jika ada suara di dalam dirimu yang berkata, saya ingin hidup yang lebih bermakna, bukan hanya soal uang, tapi tentang menjadi utuh sebagai manusia, maka ketahuilah, ruang itu ada dan saya siapkan untuk kamu. Disinilah Action Kaya Program hadir, sebuah ruang belajar yang hangat, terarah, dan lahir dari pengalaman nyata tentang bagaimana rezeki sejati bukan hanya tentang angka, tapi tentang kesadaran, kejelasan arah, dan keberanian untuk bertumbuh.
Di dalamnya kamu akan menemukan sukses blueprint mastery. Peta hidup menyeluruh yang dimulai dari syukur sederhana hingga membangun warisan makna yang berdampak. Jika selama ini kamu merasa berjalan sendiri, saya ingin kamu tahu bahwa saya siap mendampingi langkah-langkahmu. Klik join sekarang. Karena langkah besar tidak perlu dimulai dari kesempurnaan, cukup dari niat yang jujur dan satu langkah kecil yang sadar. Saya tunggu kamu di dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.